Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan judul materi saya, yaitu Educational Research and Development atau penelitian dan pengembangan pendidikan yang biasa kita singkat sebagai R&D. Dan materi ini saya ambil dari buku pengampu atau buku yang sudah direkomendasikan oleh Ustadz Imron, yaitu buku Educational Research Introduction dari Walter L. Ford. Ya, oke. Kita langsung saja ke next introduction. Evaluation play a key role in education research and development (R&D). Jadi evaluasi ini memainkan peran kunci dalam penelitian dan pengembangan pendidikan pada R&D. Educational R&D is an industry-based development model in which the finding of research are used to design new product and new procedure. Dan juga pendidikan R&D merupakan model pengembangan berbasis industri di mana temuan penelitian itu digunakan untuk merancang produk dan juga prosedur yang baru. Which then are systematically field test, evaluated, and refined until they meet specific criteria of effectiveness, quality, or similarity standard. Yang kemudian diuji di lapangan secara sistematis, dievaluasi, dan disempurnakan hingga memenuhi kriteria efektivitas, kualitas, dan keefektifan yang ditentukan oleh standar serupa. Jadi seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada tabel yang menjelaskan tentang step-step penelitian R&D atau the step of the system supports a model of educational research and development atau R&D. Dan penjelasannya ini ada di slide selanjutnya. The next. One of the most widely used model of education research and development is the system approach model designed by Walter Dick and Lou Carey. Yang mana salah satu model penelitian dan pengembangan pendidikan yang paling banyak digunakan adalah model pendekatan sistem yang dirancang oleh Walter Dick dan juga Lou Carey, which is shown in figure, dan step are included in this version of the R&D cycle. Yang ditunjukkan pada gambar tadi, slide sebelumnya, ada 10 langkah yang disertakan dalam versi siklus R&D. Apa itu 10 langkah yang tadi ada di table sebelumnya? Langkah yang pertama atau step 1 involves the definition of goals for the instructional program or product, which often includes a need assessment. Jadi langkah yang pertama itu melibatkan definisi tujuan program atau produk pembelajaran yang seringkali mencakup nilai atau mencakup penilaian kebutuhan. Gitu. Jadi yang kedua, in step 2, an instructional analysis in undertaken of identify the specific skills, procedure, and learning texts that are involved in reaching the goal of instruction. Langkah yang kedua, yaitu pada analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan khusus, prosedur, dan juga tugas pembelajaran yang terlibat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Step 3, in designate of identify the learners entry skills and attitude, the characteristic of instructional setting, and the characteristic of the setting in which the new knowledge and skill will be used.
Yang ketiga, langkah yang ketiga dirancang untuk mengidentifikasi keterampilan dan sikap awal peserta didik. Jadi karakteristik lingkungan pembelajaran dan karakteristik lingkungan di mana pengetahuan dan keterampilan baru akan digunakan. Selanjutnya langkah keempat, step 4 involves starting the need of goals of instruction info specific performance objective. Langkah yang keempat itu melibatkan penerjemah atau penerjemah kebutuhan dan tujuan instruktur ke dalam tujuan kinerja spesifik. Tuh. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yang kelima. Oke. Step 5, assessment instrument are developed. This instrument shall be directly related to the knowledge and skill specific in the performance objective. Langkah yang kelima, instrumen penilaian itu dikembangkan. Instrumen-instrumen ini juga harus menghubungkan langsung dengan pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan dalam tujuan kinerja. Oke, the step 6, specific instructional strategy in developed for assisting learners with their effort to achieve each performance objective. Langkah keenam, strategi pembelajaran khusus dikembangkan untuk membantu pelajar dalam upaya mereka mencapai setiap tujuan kinerja. The step 7 involves the development of instructional materials, which may include print materials such as the books and teacher training manuals or other media such as audio sustains or interactive video series. Ya, langkah yang ketujuh melibatkan pengembangan materi pengajaran yang dapat mencakup materi cetak seperti buku, teks, dan manual penelitian guru. Atau media lain seperti kaset, audio, atau sistem video interaktif. If in instructional plan specific teacher, lesson plan or guidelines for instruction by this person also will be development as part of step 7. Dan jika rencana pengajaran menentukan seorang guru, rencana pengajaran atau pedoman pengajaran oleh orang tersebut juga akan dikembangkan sebagai bagian dari langkah ketujuh tadi. Okay. Next slide. Okay. Dick and Kerr's approach to formative, summative evaluation. Jadi selanjutnya kita akan membahas pendekatan Dick dan juga Cari terhadap evaluasi formatif dan sumatif. Okay. In Dick and Claris model, formative evaluation step 8. Jadi ini lanjutan dari step yang tadi. Step 7, sekarang step 8 is conducted throughout the development process and in result are used reviews. Jadi langkah 8 dilakukan sepanjang proses pengembangan dan hasil digunakan untuk merevisi hal-hal tadi. Dan step yang ke-9, step 9, any of the work carried out during the first 7 steps that is to revise the instructional goals, instructional analysis, entry behaviors, performance objective, test item,
instructional strategy, and are instructional materials in ways that appear desirable based upon the formative evaluation relux. Jadi langkah 9 ini, pekerjaan apapun yang dilakukan selama proses pengembangan tadi, tujuan tahap pertama yaitu merevisi tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, dan perilaku masuk, atau tujuan kinerja, soal tes, dan juga strategi pembelajaran atau materi pembelajaran dengan cara yang tampak diinginkan berdasarkan hasil evaluasi formatif. Dan langkah yang ke-10, the step 10, design and conduct summative evaluation. Langkah yang 10 atau langkah yang terakhir dalam penelitian R&D ini adalah desain dan lakukan evaluasi sumatif, dengan mendesain dan juga melakukan evaluasi sumatif. Jadi seperti itu. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Scriven created and the checklist that is useful for the summative evaluation for program or product. Each of the 12 item on the checklist address one of the following question. Jadi Scriven membuat daftar untuk memeriksa yang berguna untuk evaluasi sumatif terhadap program atau produk dari masing-masing dari 12 item daftar untuk memeriksa jawab salah satu pertanyaan berikut, untuk memeriksa pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, how great is the need for the product? Seberapa besar kebutuhan akan produk tersebut? Yang kedua, itu how big and important the market of the product? Sebesar dan sepenting apakah pasar bagi produk tersebut? Yang ketiga, how generalizable are the result of field test of the product? Tiga, seberapa dapat digeneralisasikan hasil wujud lapangan produk itu? Dan yang keempat, did the field test result in good data on sample for all relevant user groups? Apakah ujian lapangan yang dihasilkan data yang baik mengenai sampel seluruh kelompok pengguna itu relevan? Dan juga 5, how thorough was the cost analysis of the product? Seberapa menyeluruh analisis biaya produk? Ada yang ke-6, 6, how good is the evidence on the long-term effect to the product? Yang ke-6, seberapa kuat bukti mengenai efek jangka panjang dari produk tersebut? Seperti itu. Selanjutnya, yang ke-7, 7, website effect of the product delegality solved. Apakah efek samping produk telah dicari dan dicermati atau telah dicari dengan cermat? Yang ke-8, were relevant ethical, professional, and research standard applied during the product development process. Yang 8, apakah standar etika, profesional, juga penelitian relevan yang ditetapkan selama proses pengembangan produk sudah relevan semuanya? Dan yang ke-9, was the research design use the field test sufficiently goals to determine that the product was the actual cause of any observed effect? Yang 9, apakah desain penelitian yang digunakan dalam uji lapangan itu cukup teliti untuk menemukan bahwa produk tersebut adalah penyebab sebenarnya dari dampak yang diamati? Dan yang ke-10, how
rigorous was the comparison between the product in each comparison. Seberapa ketat perbandingan antara produk tersebut dengan pesaingnya. Dan yang ke-11, how operative were the statistically analysis of field test result, and if significant tests were done, did they lead statistic significant result. Jadi yang 11, seberapa tepatkah analisis statistik terhadap hasil uji lapangan, dan jika dilakukan uji signifikan, apakah hasilnya signifikan secara statistik. Dan yang ke-12, how great is the educational significance of the product. Seberapa besar signifikan pendidikan dari produk tersebut. Seperti itu. Oke, next. Ini ada contoh, an example of R&D dissertation is the project undertaken by Lawrence Cunningham to develop a history textbook and teacher guidebook about the ancient Chamorro who lived on the island of Guam, di US territory in the West Pacific. Jadi adalah contoh disertasi R&D. Ini ya, proyek yang dilakukan oleh salah seorang atau yang dilakukan oleh Lawrence Cunningham. Ya, Lawrence Cunningham ini melakukan membuat contoh disertasi, yaitu untuk mengembangkan buku teks sejarah dan buku panduan guru tentang suku Chamorros kuno yang tinggal di Pulau Guam di wilayah Amerika Serikat, yang tepatnya di Pasifik Barat. Jadi ini adalah contoh ada seseorang yang menggunakan metode R&D untuk melakukan penelitiannya untuk mengembangkan teks sejarah dan juga buku panduan guru tentang suku Chamorro, untuk mengembangkan buku panduan tentang guru di suku Chamorro tadi, gitu, di daerah Amerika Serikat atau US. Ya, the Chamorros are the indigenous people of Guam. Ya, and study of the Chamorro language of the Guarmeni history is a subject in Guam's public school. Jadi suku Chamorro itu adalah penduduk asli dari Guam. Ya, penduduk asli Guam, dan pembelajaran bahasa Chamorro serta sejarah Guam adalah menjadi mata pelajaran wajib yang ada di sekolah umum Guam. Dan tujuannya apa? Di Chamorro, Cunningham. Nah, tujuannya apa sih? Untuk apa? Cunningham long-term goal was to develop a complete textbook and guide for use in Guam's high school. Tujuan jangka panjangnya untuk Cunningham adalah mengubah buku teks dan panduan lengkap untuk digunakan di sekolah menengah di Guam. Namun, limited the scope of the dissertation study to one chapter of the textbook and the section of the teacher guide pertaining to the chapter. Namun, ia membatasi ruang lingkup studi disertasinya pada satu bab buku teks dan bagian panduan guru yang berkaitan dengan bab tersebut. Hereafter, selanjutnya, we ask the term chapter to refer to both the
textbook chapter and the company teacher guide. Nah, jadi selanjutnya kami menggunakan istilah bab untuk merujuk pada bab buku teks dan pada tujuan dan pada panduan guru yang menyertainya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya the objective of Cunningham study were as follow. Jadi tujuan penelitian Cunningham adalah sebagai berikut. Tujuan Cunningham yang tadi adalah sebagai berikut. Ada 6 tujuan dari Cunningham. The first, to review the relevant literature of the book Instructional Design and Cameron History. Yang pertama, untuk meninjau literatur dan juga relevansi mengenai desain pembelajaran buku teks dan juga sejarah Cameron. Yang kedua, to plan chapter objective, untuk merancang tujuan bab. Dan yang ketiga, to develop preliminary from the chapter, mengembangkan bentuk awal bab. Yang keempat, to field test the preliminary from the chapter, untuk melakukan uji lapangan bentuk awal bab ini. Yang kelima, to revise the preliminary from the chapter based on the full test result, untuk merevisi bentuk awal bab berdasarkan hasil uji lapangan. Dan yang keenam, yaitu untuk melakukan to conduct mind field test of the revised chapter, untuk melakukan uji lapangan utama pada bab yang direvisi. Oke, thank you very much for your attention. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman telah sampai di slide yang terakhir ini. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas mengenai R&D ya, R&D. Atau kalau kita Indonesiakan adalah penelitian dan pengembangan pendidikan. Jadi saya simpulkan sedikit. Jadi R&D ini adalah pengembangan. Jadi pengembangan apa sesuatu yang kita buat. Kita memiliki penelitian, contohnya seperti video dan juga buku atau apa. Jadi buku itu kita sebelumnya mengadakan penelitian. Setelah melakukan penelitian, kita uji coba apakah hasilnya itu efektif atau tidak. Jika memang kurang efektif atau kurang berhasil pengembangan itu atau dampaknya belum berhasil, kita ulangi lagi, kita perbaiki, dan juga lalu kita uji lagi. Jadi seperti itu. Jadi penelitian menggunakan R&D ini mungkin tidak cukup 1 kali atau 2 kali, karena memang benar-benar memang benar-benar panjang ya prosesnya. Jadi butuh uji coba beberapa kali. Dan dari kelemahan R&D ini yaitu dibutuhkannya biaya yang banyak. Biaya yang banyak untuk melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dengan metode R&D. Ya. Kenapa menggunakan biaya yang banyak? Karena tadi tidak cukup sekali atau 2 kali penelitian dan juga uji coba yang banyak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai penelitian R&D. Kurang lebih ya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.